Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu mid-test untuk mata kuliah visualisasi data, di mana saya menggunakan analisis melalui perangkat lunak Tableau. Di sini saya menganalisis dataset tentang seputar film yang ada di Netflix. Baik, untuk selanjutnya itu pertama, di latar belakang dalam era digital saat ini, platform streaming seperti Netflix telah menjadi pilihan utama bagi banyak orang untuk menikmati berbagai jenis hiburan. Dengan ribuan judul film dan serial yang tersedia, pemahaman tentang preferensi penonton dan tren industri hiburan sangat penting untuk mengoptimalkan strategi konten. Analisis data Netflix yang mencakup informasi tentang judul, genre, tahun rilis, durasi, rating, dan negara asal memungkinkan kita untuk menggali wawasan yang lebih tinggi, yang lebih mendalam mengenai jenis film yang diminati, genre yang berkembang, serta pola produksi berdasarkan tahun. Visualisasi interaktif menggunakan alat seperti Tableau dapat mempermudah penyajian informasi ini, menyajikannya lebih mudah dipahami dan membantu pengambil keputusan di industri hiburan dalam merancang konten yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah, di sini ada 7 poin, di mana yang pertama itu negara mana yang paling banyak memproduksi film drama. Yang kedua, apa saja 10 negara dengan jumlah film terbanyak di Netflix. Yang ketiga, bagaimana struktur hierarki data film dari negara, genre, hingga judul. Yang keempat, bagaimana perbandingan jumlah film antara genre populer dan lainnya. Yang kelima, ada bagaimana tren produksi film berdasarkan tahun rilis. Yang keenam, ada beberapa jumlah film rating dengan 6.0. Dan yang terakhir, apa hubungan antara budget dan revenue film di Netflix. Nah, selanjutnya untuk tujuan itu, di sini ada 3. Yang pertama, menyajikan analisis visual data film Netflix berdasarkan genre, negara, tahun rilis, dan rating. Yang kedua, menggunakan fitur Tableau seperti filtering, sorting, grouping, hierarki, dual axis, dan scatter plot. Dan yang terakhir, yang ketiga, menggali wawasan tentang tren produksi dan performa film di Netflix berdasarkan data numerik dan kategorikal. Nah, kemudian untuk landasan teori, di sini filtering. Yang pertama, filtering yaitu di mana menyaring data berdasarkan kondisi tertentu, seperti hanya menampilkan film dengan genre dokumenter. Yang kedua, sorting, mengurutkan film berdasarkan tahun rilis atau durasi. Yang ketiga, grouping, mengumpulkan data berdasarkan genre atau negara untuk melihat distribusi. Yang keempat, hierarki, menyusun visualisasi bertingkat seperti genre, country, dan year. Yang kelima, dual axis, menggabungkan dua metrik dalam satu grafik seperti total film versus dan genre tertentu per tahun. Yang terakhir, scatter plot, memvisualisasikan hubungan antara durasi film dan tahun rilis. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal di mana materi pertama itu mengenai filtering. Di sini soal saya itu, buatlah visualisasi jumlah film berdasarkan country, tetapi hanya untuk film dengan genre drama. Kebetulan untuk tag video ini, dimana maaf sebelumnya untuk
tag video ini saya mengambil di device yang berbeda. Sehingga saya belum sempat memindahkan untuk Tableau-nya. Jadi di sini saya menjelaskan saja bagaimana saya bisa mendapatkan hasil seperti ini. Yang pertama itu pada dataset saya mengambil title, kemudian saya masukkan ke rows, kemudian yang satunya lagi saya mengambil country, saya masukkan ke columns. Setelah itu di titles saya mengubah title menjadi count. Kemudian setelah itu saya mengambil genre, memasukkan ke filters. Lalu pada filternya itu saya memilih genre hanya drama saja yang muncul. Setelah itu muncullah hasil seperti ini. Kemudian untuk contoh soal yang kedua mengenai materi sorting. Di sini soal saya tampilkan 10 negara dengan jumlah film terbanyak dalam bentuk bar chart. Bagaimana saya mendapatkan seperti ini? Yang pertama itu saya mengambil country, lalu saya masukkan ke rows. Kemudian yang kedua saya mengambil title, lalu masukkan ke kolom. Setelah itu saya mengubah ke count. Lalu selanjutnya klik kanan pada country, lalu sort, lalu descending berdasarkan count. Setelah itu saya mengambil country lagi, lalu memasukkan ke filter. Lalu saya filter top 10 by count. Maka hasilnya seperti ini. Baik, yang selanjutnya itu untuk materi hierarki. Untuk materi hierarki ini, yang pertama-tama saya lakukan, saya memasukkan release year, genre, dan title. Saya menyatukannya sehingga membentuk seperti hierarki. Lalu saya seret hierarki ke rows. Setelah itu saya seret title juga ke size, lalu ubah ke count. Dan saya mendapatkan hasil seperti ini. Terus yang keempat untuk materi grouping, yang pertama-tama itu saya mengelompokkan ada 2 grup, yaitu grup A dan grup B, di mana grup A itu isinya drama, komedi, dan action. Terus grup B itu isinya selain di antara 3 tadi, antara grup drama, komedi, dan action. Lalu setelah itu saya saya klik kanan fill genre, kemudian maksud saya setelah itu saya mengambil genre yang ada di grup itu, lalu memasukkan ke rows. Setelah itu saya mengambil title, memasukkan ke kolom, dan mengubah menjadi count. Maka hasilnya seperti ini. Lanjut untuk yang kelima itu, di sini saya menggunakan saya memilih continuous date. Yang pertama-tama saya lakukan itu mengambil release year ke arah kolom, lalu klik kanan, lalu setelah itu convert to continue.
Lalu selanjutnya mengambil title ke arah rows dan mengubahnya menjadi count. Maka yang terakhir saya pilih line chart pada mark, maka muncul seperti ini. Baik, terakhir kesimpulan yang saya bisa tarik setelah membuat dan mengerjakan soal-soal contoh soal tadi. Yang pertama itu filtering menunjukkan bahwa genre drama tersebar luas di banyak negara dengan dominasi dari Amerika Serikat dan India. Yang kedua itu negara dengan produksi film terbanyak adalah Amerika Serikat, diikuti oleh Inggris, India, dan Kanada. Yang ketiga, struktur hierarki memudahkan eksplorasi data dari negara hingga judul spesifik. Yang keempat, genre populer seperti action, drama, komedi jauh lebih dominan daripada genre lainnya. Yang kelima, tren produksi film meningkat sejak 2010 mencapai puncak pada 2022-2024. Yang keenam, terdapat sejumlah film dengan rating 6,0 yang dapat dianalisis lebih lanjut. Yang ketujuh, korelasi antara budget dan revenue terlihat signifikan pada scatter plot. Baik, mungkin itu saja dari video ini. Maaf jika masih kurang banyak untuk menjelaskan soal-soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.